Kembali lagi di channel Firdaus. Hari ini saya akan membuat video yaitu menceritakan kisah hidup Nabi Hud alaihissalam. Kita teruskan kepada asal keturunan beliau. Nabi Hud adalah keturunan Nabi Syam bin Nuh, cucu Nabi Nuh. Adapun silsilah lengkapnya ialah Hud bin Abdullah bin Ribah bin Hulud bin Aus bin Irmi bin Soleh bin Al-Fali Sya'dah bin Sam bin Nuh bin Adam. Demikianlah maka kepada suku Ad yang telah mabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi sehingga tidak mengenal Tuhannya yang mengurnia itu semuanya, diutuslah kepada mereka Nabi Hud, seorang daripada suku mereka sendiri dari keluarga yang terpandang dan terpengaruh, terkenal sejak kecilnya dengan kelakuan yang baik, budi pekerti yang luhur, lurus dan sangat bijaksana dalam pergaulan dengan kawan-kawannya. Nabi Hud selalu menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan agama berhala, serta melarang menganiaya sesama manusia. Nabi Hud alaihissalam diutuskan kepada kaumnya, yaitu bangsa Ad. Mereka mempunyai kebun-kebun yang luas, hasil bumi yang berlipat ganda banyaknya. Dengan kekayaan yang melimpah-limpah, mereka dapat membuat rumah dan istana yang indah untuk tempat tinggal mereka masing-masing. Kita teruskan ialah kaum Ad lupa daratan. Karena kebahagiaan hidup yang berlimpah-limpah, mereka lupa akan asal-usulnya. Mereka tidak tahu dari mana asalnya segala nikmat dan rahmat yang berlimpah-limpah itu. Kepada batu-batu mereka berterima kasih atas semua nikmat dan rahmat itu. Dan kepada batu itu pula lah mereka minta tolong bila ditimpa kesusahan dalam hidup dan penghidupan. Agar mereka tidak sesat, Nabi Hud menyuruh kaumnya sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran bermaksud, kami telah mengutuskan kepada kaum Ad seorang saudaranya yang bernama Hud seraya berkata, hai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, tiadalah Tuhan bagi kami selain Dia. Tiadalah kamu melainkan orang yang selalu mengada-adakan sahaja. Dalam surah Hud ayat ke-50. Dalam ayat lain, Nabi Hud alaihissalam menyatakan sebagai berikut, hai kaumku, saya tidak meminta upah kepadamu dan tiada yang memberi upah saya, melainkan Allah yang menjadikan saya. Apakah kamu tidak berakal? Dalam surah Hud ayat ke-51. Selanjutnya dalam ayat lain Nabi Hud menyuruh kaumnya sebagai berikut, hai kaumku, minta ampunlah kepada Tuhanmu dan bertobatlah kamu kepadanya. Nescaya Ia menurunkan hujan yang lebat dari langit dan Ia menambah kekuatan bersama kekuatanmu. Sebab itu janganlah kamu berpaling, nanti kamu menjadi orang yang berdosa. Dalam surah Hud ayat ke-52. Seterusnya ialah kaum Ad ingkar seruan Nabi Hud alaihissalam. Kaum Nabi Hud tak pernah mahu menghiraukan seruan Nabi Hud alaihissalam. Mereka tetap pada pendiriannya, sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran bermaksud, mereka menjawab, wahai Hud, tiada engkau mendatangkan kepada kami suatu keterangan. Sebab itu kami tidak suka meninggalkan Tuhan kami dengan semata-mata. Perkataan engkau itu saja dan tiadalah kami percaya kepada engkau. Dalam surah Hud ayat ke-53. Tiadalah kami mengatakan, melainkan di antara Tuhan kami telah menimbulkan kejahatan kepada engkau, iaitu penyakit gila babi. Hud berkata, sesungguhnya saya mempersaksikan hal ini kepada Allah, dan jadilah saksi kamu bahwa saya berlepas diri daripada yang kamu persekutukan. Dalam surah Hud ayat ke-54. Demikianlah dialog yang terjadi antara Nabi Hud dengan kaumnya. Mereka tetap tidak mau menerima ajakan Nabi Hud. Namun Nabi Hud alaihissalam terus mengajak mereka, bagaimana juga sambutan yang diperolehi dari mereka yang ingkar itu. Demikian dalam waktu ke waktu, tahun ke tahun, beratus-ratus tahun pula konon lamanya. Hanya sedikit sekali yang menurut ajarannya itu. Memang mereka benar-benar tidak mau beriman. Mereka tidak mau berhenti derhaka dan jahat. Mereka hanya berbuat apa yang mereka kehendaki belaka, dengan tidak menghiraukan siapa sahaja. Sifat takabur mereka sudah demikian hebatnya, sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun juga. Kaum Ad mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad tidak menyadari bahwa manusia hidup ini ada
ada yang mengatur, ada yang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu ingkar. Karena begitu hebat ingkar mereka terhadap ajaran Nabi Hud alaihissalam, maka Allah memberi laknat kepada mereka dengan terbentanglah di langit awan yang hitam panjang. Melihat keadaan yang begitu ganjil, mereka semua keluar rumah untuk melihat awan itu. Akhirnya mereka berkata, itulah awan panjang, menandakan sebentar lagi hujan akan turun untuk menyiram tanaman kita, memberi minum kepada binatang-binatang ternak kita. Nabi Hud berkata kepada mereka, itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin samun yang akan menewaskan kamu sekalian. Angin yang penuh dengan azab seksa yang sepedih-pedihnya. Kemudian angin dahsyat berhembusan, luar biasa hebatnya. Binatang-binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran di padang ternak mereka, kecil besar, turut terbang berhamburan. Mulailah mereka takut dan lari kian kemari masuk ke rumah mereka masing-masing. 7 malam dan 8 hari lamanya angin laknat itu bertiup sehebat-hebatnya. Jangankan manusia dan binatang-binatang tidak musnah, sedangkan batu-batu dan gunung-gunung pun hancur. Demikianlah jadinya manusia kuat yang takbur itu. Kecuali Nabi Hud dan kaumnya yang beriman selamat terhindar dari siksaan Allah itu. Sebagaimana firman Allah bermaksud, adapun Ad dibinasakan dengan angin yang sangat keras dan amat dinginnya, ditimpakan kepada mereka 7 malam 8 hari tidak putus-putusnya. Maka kelihatan mereka bergelimpangan, mati sebagai batang kurma yang telah roboh. Habis binasalah semuanya karena kederhakaan mereka juga. Dalam surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah Al-Ahqab sudah menjadi senyap sunyi dari kaum Ad, pergilah Nabi Hud meninggalkan tempatnya berhijrah ke Hadramaut, di mana ia tinggal menghabiskan sisa hayatnya sampai ia wafat dan dikubur di sana, di mana hingga sekarang makamnya yang terletak di atas sebuah bukit di suatu tempat kurang lebih 50 km dari kota Siwun. Dikunjungi para penziarah yang datang beramai-ramai dari sekitar daerah itu, terutama dalam bulan Sya'ban pada tiap tahunnya. Pengajaran yang perlu kita ambil kepada saya dan kita semua, yaitu yang pertama ialah Nabi Hud alaihissalam adalah cucu Nabi Nuh yang diutuskan Allah kepada kaumnya yang bernama Hud. Bangsa Hud adalah bangsa yang kukuh dan kuat, mahir membuat benteng dan bangunan-bangunan yang indah. Namun sayang, agama mereka adalah agama berhala. Ketiga, kaum Hud yang takbur dan sombong ini dihancurkan Allah dan Allah menggantikan mereka dengan bangsa yang baru. Yang keempat, kaum Hud disiksa oleh Allah dengan angin yang dahsyat selama 7 malam 8 hari. Dan akhirnya mereka mati bergelimpangan seperti pohon-pohon yang ditumbangkan. Yang kelima, pengikut Nabi Hud adalah orang-orang yang beriman. Dan tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah senantiasa dilindunginya dari malapetaka yang hebat. Yang keenam, Nabi Hud alaihissalam pindah dari tempat yang sudah dihancurkan Allah ke Hadramaut sampai akhir hayatnya. Oke, sampai di sini saja video saya. Yang sudah nonton dari awal hingga habis, share, share dan subscribe agar tidak ketinggalan channel Virus.net. Sekian dan terima kasih.